Five Nights at Freddy's, adaptasi live action dari game horror legend yang bisa dibilang sukses nih. Kayaknya ini menarik banget ya buat dibahas. Film ini bakal mengikuti seorang security bernama Mike Smith yang harus bisa survive dari teror di bekas restoran pizza tempat dia bekerja jaga malam. Nah, setelah nonton filmnya ada banyak yang bisa kita bahas dari film ini, dari mulai ceritanya yang menarik sampai berbagai easter eggs dan clue yang ditunjukin untuk kelanjutan ceritanya. Seperti biasa kita bakal breakdown dan jelasin ending dan credit scene dari Five Nights at Freddy's di video kali ini. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas topik ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Five Nights at Freddy's diawali dengan cerita seorang security malam yang berusaha mati-matian buat melarikan diri dari tempat yang dia jaga. Tempat itu adalah Pizzeria Freddy's Fazbear, restoran pizza dan pusat hiburan keluarga, tempat yang dulu sukses tetapi sekarang udah ditutup. Security tadi kemudian tertangkap dan diikat ke alat penyiksaan yang memaksa sebuah kepala animatronik penuh gear dan mekanisme mesin untuk dipasang secara brutal ke wajah dan kepalanya yang akan membunuhnya. Ini adalah referensi dari game pertamanya, peringatan dari security sebelumnya ke player supaya jangan sampai tertangkap sama para animatronik karena mereka bakal memaksa orang-orang yang ditemuinya untuk dimasukkan ke dalam animatronik juga. Cerita berlanjut ke Mike Smith, seorang security mall yang dihantui rasa trauma masa lalu saat dia menyaksikan penculikan adiknya yang bernama Garrett. Karena traumanya ini, Mike jadi sangat fokus untuk mencegah hal-hal yang sama yang terjadi dengan adiknya supaya tidak terjadi juga pada anak-anak lain. Sayangnya ini menyebabkan Mike dipecat dari pekerjaannya setelah dia salah paham dan menyerang seorang ayah yang dia kira penculik, yang ternyata ayah ini menyeret anaknya sendiri. Mike lalu pergi ke penasehat karir untuk menanyakan pekerjaan lain yang bisa dia lakukan. Dari monitor CCTV di ruangan tunggu, kita jadi tahu kalau setting ceritanya ini terjadi di tahun 2000. Kemudian Mike bertemu dengan penasehat karir bernama Steve Raglan yang menawari Mike pekerjaan sebagai security malam di restoran Freddy's yang udah tutup. Walau awalnya nggak mau, Mike akhirnya menerima tawaran itu setelah bibinya yang bernama Jane mengancam akan mengambil hak asuh adik perempuannya yang bernama Abby. Bibi Jane ini sebenarnya cuma ngincer pembayaran bulanan dari pemerintah yang menyertai hak asuhnya si Abby. Petugas sosial service berpihak kepada Mike. Dia tahu kalau Abby lebih suka sama Mike daripada sama bibinya. Dia bilang kalau Mike seenggaknya harus punya kerjaan dulu supaya tidak memberatkannya dan membuat juri melepas hak asuh Abby dari dia. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Mike sendiri masih trauma dan masih belum move on dari tragedi penculikan adiknya yang satu lagi. Dia menggunakan terapi mimpi sebagai sarana untuk mengulang dan mengingat kembali tragedi masa kecil itu dengan harapan bisa mengumpulkan detail baru tentang penculikannya. Dia akhirnya memulai pekerjaannya sebagai security di Pizzeria Freddy's Fazbear. Di malam pertamanya bertugas, Mike tertidur dan bermimpi tentang penculikan Garrett, adiknya ini. Di mimpinya, Mike melihat ada 5 anak lain yang menyaksikan penculikan Garrett, di mana ini nggak ada di mimpi-mimpinya sebelumnya. Waktu Mike menanyakan mereka soal penculikan adiknya, mereka malah lari. Mike mengejar mereka tapi malah tersandung batu dan jatuh, yang bikin dia juga jadi jatuh dan terbangun beneran dari tidurnya di real world. Alarm pun berbunyi di jam 6 pagi menandakan shiftnya ini sudah selesai, di mana ini sama kayak di gamenya, di mana shiftnya juga berakhir di jam 6 pagi. Di malam kedua, Mike mengalami mimpi yang sama, tapi waktu dia mencoba menangkap salah satu anaknya, dia diserang dan terbangun. Mike kemudian ketemu sama petugas polisi yang ngetok-ngetok tempatnya. Polisi ini bernama Vanessa Shelley. Dia notice kalau Mike terluka. Lukanya sama dengan yang dia alami di mimpi. Vanessa membantu Mike untuk mengobati lukanya, lalu mengajaknya berkeliling restoran Freddy. Vanessa menceritakan ke Mike kalau tempat itu tutup pada tahun 1980-an setelah 5 anak menghilang di sini. Sementara itu, Bibi Jane menuntut Max, pengasuhnya Abby, dan Jeff, kakaknya Max, untuk menemukan kelemahan Mike. Jeff malah ngasih ide buat ngacak-ngacak tempat kerja Mike supaya dia dipecat dan mempermudah tantenya ini buat dapat hak asuhnya si Abby. Nah, fun fact nih, di scene ini pelayan yang menjamu mereka itu adalah cameo dari YouTuber MadPat, host dari channel The Game Theories and The Film Theories, yang terkenal karena bikin banyak video yang ngejelasin lore dari franchise FNAF ini secara detail. Jeff dan gengnya lalu membobol masuk ke restoran Freddy ketika Mike nggak bertugas. Mereka menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Lalu para animatronik ini jadi hidup dan membantai seluruh geng termasuk Max. Nah, para animatronik ini terdiri dari Freddy Fazbear, Bonnie, Chica, Foxy, dan Mr. Cupcake. Sore harinya Mike mencoba menghubungi Max dan gak ada jawaban. Hilangnya Max ini memaksa Mike untuk membawa Abby ikut ke restoran Freddy. Di malam itu Mike terheran-heran karena para animatroniknya ini menjadi hidup dan berteman sama Abby. Mike akhirnya mengetahui kalau animatronik ini dirasuki oleh hantu anak-anak yang hilang dulu. Mereka adalah anak-anak yang sama yang muncul di mimpinya.
Ini diketahui setelah Mike melihat gambar-gambar buatan Abby dan notice ada kesamaan antara aksesoris di gambarnya dan fitur-fitur di animatroniknya. Menariknya, malam itu adalah malam pertama kalinya Abby ketemu sama para animatronik, tapi dia udah punya gambar anak-anak yang merasuki mereka yang dia gambarkan jauh sebelum itu. Ini membuat Mike sadar kalau yang selama ini dia kira Abby ini punya teman imajinasi, ternyata emang adalah hantu beneran. Abby ternyata punya kemampuan cenayang dan bisa lihat hal-hal gaib. Ini artinya para hantu animatronik gentayangan dan temenan sama si Abby. Yang bikin Mike kaget, Abby ternyata punya gambaran tentang insiden penculikan Garrett yang seharusnya nggak dia ketahui. Ternyata Abby dikasih tahu soal penculikan itu sama salah satu hantu anak-anak yang berambut pirang. Mike mencoba bertanya kalau mungkin hantu-hantu ini pernah ngasih tahu siapa yang menculik Garrett. Abby nggak dikasih tahu detailnya, tapi mereka cuma menyebut soal Yellow Rabbit atau kelinci kuning. Di malam keempat, Mike ngajak Abby lagi dan ternyata Vanessa udah tahu tentang animatronik yang hidup ini. Mereka malah main dan bonding dengan para animatronik sampai Abby secara nggak sengaja kesetrum waktu dia menyentuh gitarnya Bonnie. Vanessa akhirnya tahu kalau Mike berusaha mencari tahu penculik Garrett dari hantu anak-anak ini, tapi Vanessa malah memperingatkan dia untuk nggak cari tahu lagi dan memaksa Mike buat nggak membawa Abby lagi ke restoran Freddy. Karena Mike nggak bisa bawa Abby lagi, dia terpaksa meminta Bibi Jane buat mengasuh Abby. Ini membuat Abby jadi marah ke Mike. Sementara itu Mike kembali ke Freddy di siang hari untuk mencari sendiri siapa yang menculik Garrett lewat mimpinya. Tapi kali ini mimpinya jadi beda. Mike malah ditunjukin skenario alternatif dari insiden penculikan Garrett, di mana Garrett nggak diculik dan keluarganya baik-baik aja. Para hantu ini menawarkan Mike kalau dia bisa tinggal bersama Garrett dan keluarganya selamanya, tapi dengan imbalan Abby harus diserahkan ke mereka buat menjadi teman mereka selamanya. Mike awalnya menerima tawaran mereka, tapi Mike berubah pikiran dan baru sadar kalau dia masih punya Abby yang emang real dan masih hidup. Si Abby ini harusnya menjadi fokusnya Mike buat diurus dan dipedulikan. Ini bikin para hantu kecewa dan Mike diserang habis-habisan sama Foxy dan yang lainnya. Mike tiba-tiba terbangun dengan keadaan terikat di alat penyiksaan seperti di awal film, tapi dia bisa lolos dari alat tersebut dengan melepaskan pin yang udah dilonggarkan sama security pendahulunya di awal film, dan dia langsung buru-buru meninggalkan restoran. Sementara itu Freddy yang dirasuki sama si anak rambut pirang datang ke rumah Mike dan membunuh Bibi Jane. Dia mengajak Abby kembali ke restoran dengan naik taksi. Nah, supir taksi ini juga adalah salah satu cameo dari YouTuber Cory X Kenshin yang juga populer dengan video game FNAF-nya. Nah, Freddy yang nyamperin Abby ini bentuk dan warnanya rada beda. Warnanya lebih kekuningan dan agak rusak dengan satu mata dan satu telinga. Nah, buat yang bingung kenapa Freddy ini rusak dan warnanya beda, ini karena Freddy-nya memang ada dua. Freddy yang satu lagi masih ada di stage restoran. Makanya si roh bocah pirang ini bilang kalau dia itu bukan Freddy. Freddy yang nyamperin Abby ini adalah Golden Freddy. Di gamenya, Golden Freddy ini adalah entitas hantu misterius berwujud animatronik Freddy versi kuning. Dia cuma muncul dalam keadaan khusus di 2 game pertama dan dapat menyebabkan si gamenya ini crash. Di sisi lain, Mike berhasil lolos dari resto Freddy dan ditemukan dan ditolong sama si Vanessa. Setelah Mike menjelaskan mimpinya, Vanessa mereveal kalau ternyata dia adalah anak dari pemilik restoran Freddy, seorang yang bernama William Afton. Selama ini dia sebenarnya tahu tentang apa yang terjadi di Freddy's Fazbear Pizza tahun 80-an. William Afton adalah pembunuh berantai yang membunuh Garrett dan kelima anak lainnya dengan menyembunyikan tubuh mereka di dalam animatronik. Itulah kenapa arwah mereka ini terikat dan menghantui animatroniknya. Ini jadi alasan kenapa jenazah anak-anak itu nggak pernah ditemukan, padahal restorannya udah digeledah polisi secara keseluruhan. William ternyata menyembunyikan tubuh mereka di dalam animatronik karena nggak ada yang mau repot-repot mengecek ke dalam animatronik itu. Vanessa juga ngasih lihat fotonya dan William Afton mengenakan kostum maskot berupa kelinci kuning alias si Yellow Rabbit. Metode dia membunuh adalah dengan memancing korbannya satu-satu ke backroom dengan menyamar sebagai maskot Yellow Rabbit, lalu membunuh mereka satu persatu. Sebenarnya semua ini udah ditunjukin di opening credit dengan gaya animasi 8-bit, dimana si Yellow Rabbit ini pura-pura friendly dan memisahkan korbannya dari keramaian secara satu-satu. Dikatakan juga kalau jiwa anak-anak ini ada di bawah kendalinya William. Mereka nggak mau menyakiti siapa-siapa, tapi somehow mereka terpengaruh dan mengikuti perintah William. Mike langsung sadar kalau para animatronik ini berencana membunuh Abby dan menjadikan dia salah satu dari mereka. Mike langsung balik ke restoran Freddy, dibantu Vanessa dengan peralatan yang diperlukan untuk menonaktifkan mereka. Tapi Vanessa menolak buat ikut karena takut sama bapaknya. Di sana Mike sambil bersembunyi lalu menyetrum Bonnie dan Freddy yang membuat sistem robotik mereka jadi koslet. Dia lalu berhasil menghentikan Chica yang mencoba membunuh Abby. Mike diserang sama Mr. Cupcake dan dipisahkan dari Abby yang juga dikejar sama Foxy. Sampai akhirnya Vanessa datang dan menyelamatkan Abby yang memberanikan diri untuk ikut datang melawan ayahnya. Para animatronik ini akhirnya dikalahkan, tapi mereka diaktifkan kembali sama sosok Yellow Rabbit. Dia menyerang Mike sampai pingsan dan kemudian di-reveal kalau ternyata William Afton atau si Yellow Rabbit ini adalah Steve Raglan, si penasehat karir di awal film. Steve Raglan ini cuma
cuma nama alias aja atau nama penyamarannya aja. Identitas ini ternyata juga udah di-reveal waktu di opening creditnya, dimana nama Matthew Lillard muncul di saat yang pas waktu sosok misterius mengenakan kostum Yellow Rabbit-nya, dan namanya di-highlight berwarna ungu, merefer ke julukan William Afton di gamenya sebagai The Purple Guy. Mike akhirnya tahu kalau William Afton adalah orang yang sama yang ngasih dia pekerjaan sejak awal. Dia juga adalah bapaknya Vanessa, dan dia juga adalah orang yang sama yang menculik dan membunuh Garrett bertahun-tahun yang lalu. Nah, kalau kalian notice, waktu awal pertemuan Mike dan William sebagai penasihat karir, William agak terkejut dan berhenti sejenak waktu baca nama lengkapnya Mike di berkasnya. Ini karena William ingat semua nama korbannya, termasuk adeknya si Mike. Jadi, waktu pertama kali mereka ketemu, William langsung tahu kalau Mike ada relasi sama salah satu korbannya dari nama belakangnya yang sama. Akhirnya kita tahu bagaimana William bisa memanipulasi roh korbannya. Dia menggunakan gambar yang ada di tengah restoran yang sebenarnya udah disorot beberapa kali di sepanjang film. Di gambarnya, William atau si Yellow Rabbit ini digambarkan sebagai teman dan pemimpin anak-anak. Dia membuat korbannya nggak ingat apa yang sebenarnya terjadi. Abby akhirnya menggambarkan kejadian yang sebenarnya yang dilakukan William ke anak-anak ini untuk membebaskan roh mereka dari pengaruh William. Sebelumnya dijelaskan di awal film sama petugas social service kalau gambar ini punya makna spesial untuk anak-anak. Sebelum manusia belajar bicara, gambar dan visual adalah alat yang paling penting yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengerti dunia di sekitar kita. Mereka belajar soal itu hampir secara eksklusif melalui gambar-gambar. Makanya roh anak-anak ini bisa dengan mudah dimanipulasi hanya dengan gambar. Vanessa mencoba menghentikan William yang mau mencegah usaha Abby, tapi dia malah ditusuk. Ini memperlihatkan kalau William gak memiliki belas kasihan kepada siapapun, anaknya sendiri aja ditusuk. Sebelum William menghabisi Mike, Abby menunjukkan gambarnya ke para animatronik yang membuat para animatronik ini berbalik menyerang William. Mr. Cupcake menggigit sebagian dari kostum William yang memicu mekanisme pegas internalnya dan melukai William secara fatal. Tubuhnya diremukan sama kostumnya sendiri. Para animatronik menyeretnya ke ruang belakang sementara Mike dan Abby membawa Vanessa keluar dari restoran Freddy saat bangunannya mulai runtuh. Vanessa lalu mengalami koma dan dibawa ke rumah sakit. In the end, Mike terus menjaga Abby dan mereka melanjutkan kehidupan normalnya. Beberapa minggu kemudian, semua tampak baik-baik aja, tapi Abby tiba-tiba bertanya apakah dia bisa kembali ke restoran dan mengunjungi teman-teman animatroniknya lagi. Mike awalnya ragu, tapi kemudian membiarkan kemungkinan itu terbuka, alias ya boleh-boleh aja. Sementara itu di dalam restoran, William masih kesakitan dan sekarat di ruang belakang. Sementara salah satu animatroniknya ini menutup pintu, membiarkan William terkunci dan mati sendirian. Oke, pertanyaannya, apa iya ini adalah akhir dari William? Tentu saja tidak. Satu petunjuk besar tentang bagaimana William Afton ini bakal terus terlibat di sequel FNAF adalah di kata-kata khasnya dari game. Ini juga merupakan kalimat terakhirnya di film, I always come back. Dan memang betul, di gamenya William selalu kembali jadi antagonis di game-gamenya bahkan setelah kematiannya. Kita nggak melihat William mati di filmnya, dia terluka parah, tapi nasibnya nggak diketahui di akhir film. Jadi masuk akal kalau dia akan muncul kembali kalau franchise ini berlanjut. Namanya juga antagonis utama. Dan kalaupun William mati, dia masih bisa kembali sebagai hantu yang merasuki kostum animatronik kelinci kuningnya. Karena kostum kelinci kuning yang dipakai William ini adalah karakter Springtrap dari game ketiga. Springtrap adalah true appearance pertama dari William dari segi gamenya. Dia muncul sebagai kostum hybrid animatronik Spring Bonnie yang rusak berat, dan sisa-sisa jasad William masih kelihatan di dalamnya. Ini ngetis kalau William memang bakal kembali dalam sequelnya sebagai animatronik berhantu lainnya seperti Freddy dan kawan-kawan. So, siapakah William Afton dan apa pentingnya dia di FNAF? Filmnya nggak terlalu menyorot origin atau siapa sebenarnya William, cuma disinggung sedikit kalau dia adalah owner restoran Freddy yang terlalu sentimental dan gak mau menutup restorannya. Di gamenya sendiri, William Afton adalah pusat dari franchise FNAF. Dia yang memulai segalanya. Di gamenya, William adalah pemilik dan pencipta dari Freddy's Fazbear Pizza. Dia adalah seorang jenius di bidang robotika. Dan seperti yang kita tahu, dia juga seorang pembunuh berantai, di mana di gamenya dia bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 12 anak selama periode 10 tahun. Di film ini, dia adalah orang yang membunuh 4 anak yang rohnya merasuki animatronik Freddy sejak restoran pizzanya tutup. William dan rekan bisnisnya yang bernama Henry Emily membuka Freddy's Fazbear pertama di awal tahun 80-an. Mereka menggunakan animatronik yang dirancang dan dibuat Henry. Dia membangun sebuah restoran dan pusat hiburan keluarga. Tapi William punya ketertarikan besar untuk animatronik buatan Henry, terutama yang disebut Spring Bonnie. Spring Bonnie ini adalah kelinci biru yang merupakan salah satu animatroniknya Freddy. Tapi versi Spring Bonnie miliknya ini berwarna kuning,
alias si kelinci kuning. William dikenal karena suka mengenakan kostum di sekitar restoran pizza. Dia dibuat hybrid antara animatronik dan sebuah kostum yang bisa dia pakai tanpa tertusuk oleh bagian mekanismenya. Tapi pada tahun 1985, William menculik dan membunuh 5 anak sambil mengenakan kostum Spring Bonnie. Tubuh anak-anak itu disembunyikan di animatronik dan William dibebaskan dari tahanan polisi karena kurang bukti. Roh anak-anak mereka ini terus menghantui kostum animatroniknya dengan niat jahat dan balas dendam. Bertahun-tahun kemudian, William kembali ke gedung Freddy yang udah kosong untuk menghancurkan animatroniknya. Tapi dia malah membebaskan roh anak-anak di dalamnya yang mengeroyok William. Tapi mereka nggak bisa menyakitinya secara fisik, so mereka memojokkannya di ruang belakang di mana dia menemukan kostum Spring Bonnie-nya lagi. Waktu berlalu lama semenjak dia terakhir memakai kostumnya. William nggak menyadari kalau ada kerusakan pada teknologi Springlock di dalam kostum itu. Ini akhirnya merembukan tubuhnya sampai mati ketika semua bagian internal kostumnya ini malfungsi. Nasib yang sama yang dia alami dari film ini. Di gamenya, setelah William diibaratkan sekarat dan membusuk sendiri selama 30 tahun, dia bangun lagi dan sadar kalau jiwanya juga sudah menjadi satu dengan kostum animatroniknya. Dia ini nggak bisa beristirahat dengan tenang karena keinginannya untuk hidup normal. Dia lalu melanjutkan kejahatannya yang sadis. Nah, buat kalian yang belum familiar sama gamenya, mungkin penasaran dengan apa yang berbeda dari gamenya dan filmnya. Filmmakernya punya kebebasan untuk mengubah dan menambahkan cerita di sana-sini. Nah, perubahan terbesar dari gamenya adalah pengenalan Abby dan backstory tentang keluarga Mike. Ini adalah karakter-karakter original yang dibuat untuk filmnya aja. Kehadiran Abby ini menambahkan bumbu-bumbu drama dan memberikan Mike sebuah cerita yang semakin memperdalam karakternya dan memberikannya dorongan besar untuk mengalahkan animatroniknya dan menyelamatkan Abby. Perubahan lainnya ada di keluarga William Afton sendiri. Elizabeth Afton adalah nama putri asli dari William di gamenya, tapi di film ini diganti dengan Vanessa. Di gamenya profesinya adalah seorang security, tapi di sini dia sebagai polisi. Adaptasi filmnya ini juga nggak memperkenalkan anaknya William yang satu lagi yang bernama Michael Afton. Dan twist penting dari gamenya justru ada di si Michael Afton ini. Dia adalah orang yang sama dengan Mike Smith yang jadi protagonis game pertamanya dan filmnya ini. Tapi itu cerita panjang dan rumit lah di lore gamenya. Ini kayaknya juga udah beda juga dari cerita film pertamanya ini dengan yang ada di gamenya. Film ini masih punya satu mid-credit scene di mana supir taksi yang diperanin sama Corey X. Kenshin ini sedang tidur saat mendengar pintu penumpang terbuka. Awalnya dia ngira kalau itu pelanggan biasa, tapi dia kaget ketika dia melihat ternyata itu adalah miniatur boneka Balloon Boy di kursi penumpang. Nah, sekarang kita nggak tahu nih kemana si Balloon Boy ini pergi. Itu artinya juga dia bisa meninggalkan restoran dan bergerak sendiri meskipun dia ini kecil. Nah, Balloon Boy ini pertama kali muncul di gamenya ada di game kedua sebagai animatronik berukuran full. Mungkin aja kemunculan dia ini ngasih tease tentang sequelnya nanti, tapi masih belum tahu apa yang bakal di-explore dari si Balloon Boy ini. Lalu di akhir cerita ada pesan terakhir. Ada suara robot yang mengeja "Come find me", huruf demi huruf. Nah, misteri besarnya adalah siapa yang ngomong ini. Ada dua kemungkinan sebenarnya. Yang pertama, ini adalah rohnya William Afton, di mana dia mungkin menghubungi orang lain untuk menemukan dan membebaskannya. Orang lainnya siapa, kita masih belum tahu. Kemungkinan bisa korban-korbannya, atau kemungkinan juga bisa manusia yang lain, atau bahkan bisa anaknya. Ini juga bisa jadi jalan buat memperkenalkan karakter lain dan mendatangkan lebih banyak villain animatronik lain dari franchise gamenya. Yang kedua, kemungkinan suara itu adalah suaranya Garrett, adiknya si Mike. Ada plot besar yang belum terselesaikan di film ini, yaitu apa yang sebenarnya terjadi sama si Garrett. Cuma dijelasin kalau dia dibunuh sama William dan rohnya nggak ada di animatronik manapun. Di film ini kita juga memang dikasih lihat ada rongsokan bekas animatronik lain yang berserakan di restoran, tapi ini nggak dijelasin apa-apa. Jiwanya ini mungkin masih gelisah dan gentayangan di sini, tapi sebenarnya dia bisa berkomunikasi. Sepanjang filmnya, setiap kali Mike bermimpi di restoran, ada suara bising dari speaker dan glitch di monitornya. Selalu ada lonjakan energi, dan setiap kali dia menyetel ulang breakernya, animatroniknya juga ikut terpengaruh. Ini sepertinya ada hubungan dengan electricity dan roh yang bisa berkomunikasi. Jadi mungkin pesan temukan aku ini adalah Garrett yang jiwanya masih terjebak entah di mana, mencoba menjangkau saudaranya dengan menggunakan listrik. Nah, menurut gue franchise ini belum selesai dengan cerita Garrett. Kita juga belum tahu apa yang terjadi dengan Balloon Boy, kemana dia pergi atau siapa dia. Apakah dia bagian dari 5 anak yang lainnya atau mungkin ini adalah pecahan jiwa dari Garrett yang dimasukin ke sana. Di sepanjang film dia ini selalu mengikuti Mike dan bikin Mike jump scare. Ending dari film ini juga belum lengkap.
polisi nggak dipanggil, cerita pembunuhan William nggak terungkap ke publik. Begitupun pembunuhan anak-anaknya juga masih belum selesai dan hantu anak-anak ini masih terperangkap di dalam animatronik. Dan mungkin masih ada anak-anak yang lain yang dibunuh William Afton seperti di gamenya. So, bagaimana kelanjutan franchise FNAF ini? Sebelum filmnya ini syuting dan tayang pun, Matthew Lillard, pemerannya William Afton ini di podcast Weekly MTG bilang, "Aku baru saja mendapatkan peran dalam film berjudul Five Nights at Freddy's. Sangat menyenangkan. Ini adalah deal 3 film dengan Universal dan Blumhouse." But I just got cast in a movie called Five Nights at Freddy's. Which congratulations. Yeah, it's very fun. It's a 3-picture deal with Universal and Blumhouse. So, William Afton kurang lebih sudah confirm untuk muncul seenggaknya di 3 film FNAF. Co-writer dan sutradaranya si Emma Tammy juga bilang potensi untuk melanjutkan ceritanya ke arah sana. Dalam sebuah interview dengan The Wrap, dia bilang kalau jika kita beruntung dan semoga penonton menyukai film pertamanya ini, kita akan dapat melanjutkan alur cerita baru di film berikutnya. Selain itu, karakter Vanessa bisa jadi adalah security antagonis yang sama dengan Vanessa dari game Five Nights at Freddy's Security Breach. Untuk sekarang penontonnya melihatnya sebagai teman Mike di film pertama, tapi mungkin akan ada perubahan karakternya di film kedua. Nah, antara komentar si Matthew Lillard dan Emma Tammy tadi, masa depan Cinematic Universe Five Nights at Freddy's ini terlihat kayaknya positif ya. Apalagi filmnya berhasil jadi film horor terlaris di tahun 2023 ini dengan pendapatan 13 kali lipat dari budgetnya. So, ini sih udah jaminan banget ya kalau sequelnya bakal dibuat. Kapan? Kita tunggu aja nanti update-nya ya. Tapi kalian penasaran nggak nih tentang kelanjutan dari Five Nights at Freddy's ini? Atau kalian excited nggak nungguin sequelnya? Tulis di kolom komentar di bawah. So, itu dia semua hal yang bisa kita jelasin dari plot dan juga ending dari film ini. Nah, menurut kalian gimana nih filmnya? Mungkin kalian punya teori lain? Silakan diskusilah kita di kolom komentar di bawah ya. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini biar cepat pecah 1 juta ya. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown Universe karena kita juga bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.